Suamiku menceraikanku setelah naik jabatan di perusahaan. Tapi dia lupa siapa pemilik perusahaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Subuh masih pekat saat Sarah duduk bersila di lantai rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit kawasan Pemulang. Di sekelilingnya, berceceran lembaran kertas, laptop tua yang berderak nyaring saat dinyalakan, dan segelas kopi hitam yang disiapkannya untuk Danu, yang masih menatap layar sambil sesekali mengusap matanya yang berat. Udara pagi menyusup dingin, sementara dari luar hanya terdengar suara motor sesekali lewat dan kokok ayam bersahutan. Di dalam ruangan itu, suasananya sunyi, hanya diisi suara ketikan keyboard dan gumaman Sarah yang berusaha memahami ulang data anggaran dengan mata lelah dan sembab. Bagian pengadaan logistik ini aneh deh. Coba kamu cek ulang, kayaknya ada yang janggal, ujarnya pelan sambil menunjuk angka yang tidak wajar. Danu mengernyit, memperhatikan, lalu mengangguk sambil tersenyum kecil, letih tapi tulus. Kamu jeli banget, Sar. Aku udah lihat 2 kali, masih nggak sadar. Katanya, kamu bukannya nggak bisa, cuma kecapean. Kita saling bantu, ya? Kita ini satu tim, sahut Sarah dengan nada lembut. Danu kembali mengangguk. Tatapannya berubah. Ada rasa bangga, juga kasih yang tak perlu banyak kata. Ia menggenggam tangan Sarah, yang kasar dan dingin karena terlalu sering menyentuh kertas dan merebus air untuk kopi mereka berdua. Hidup mereka jauh dari kemewahan. Seringkali menu makan siang tak lebih dari nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi buatan Sarah yang pedasnya sampai membuatnya menitikkan air mata. Mereka makan di lantai karena tak punya meja makan, tapi setiap suapan selalu diselingi tawa. Tertawa karena cicilan menumpuk, karena mimpi yang masih tertahan, dan karena kenyataan tak seindah cerita-cerita di media sosial teman-teman mereka. Sarah tak pernah bersungut saat ia harus melego gelang emas warisan ibunya, demi membayar biaya pelatihan sertifikasi Danu. Ketika sang ibu, Bu Eni, bertanya, ia hanya tersenyum tipis. Bu, emas itu cuma barang. Tapi lihat Danu lulus pelatihan, bisa naik posisi, rasanya itu cukup buat bahagiain aku. Sore itu langit dilumuri semburat jingga, menyinari genteng rumah mereka yang bocor di beberapa tempat. Di ambang pintu, Sarah duduk menanti, dan ketika ia melihat Danu pulang membawa senyum lebar, hatinya terasa penuh. Cinta, baginya, adalah ketika kamu rela mengurangi bagianmu agar orang yang kamu sayang bisa melangkah lebih jauh. Tapi ia tak pernah tahu, cinta juga bisa diuji, ketika orang itu mulai berjalan terlalu cepat, terlalu jauh, meninggalkan bayangan yang dulunya memeluk erat dalam gelap. Dan di titik itulah, semuanya mulai berubah. Langit malam menggelap sepenuhnya, tak ada satupun bintang yang menyapa saat Sarah melirik jam dinding yang berdetak lambat. Jarum panjang telah melewati angka 11. Hidangan malam di atas meja telah kehilangan hangatnya, dan lilin kecil yang sempat ia nyalakan untuk menciptakan suasana hangat sudah lama padam. Danu belum juga tiba. Lagi-lagi, hampir 3 minggu terakhir ini, ia pulang larut, kerap beralasan lembur, walau aroma parfum yang asing di kemejanya seperti menyimpan cerita lain. Saat suara pintu terdengar, Danu masuk dengan langkah terburu. Wajahnya terlihat lelah, tapi bukan kelelahan karena pekerjaan, lebih seperti seseorang yang enggan pulang tapi terpaksa. Sarah menyambutnya dengan senyum tipis dan suara pelan. Kamu pasti capek. Ya? Makan dulu yuk, aku panasin sebentar. Udah makan di kantor, sahut Danu cepat, sambil mencopot dasi dengan gerakan kasar dan melempar jaket ke kursi. Gak usah repot begitu segala. Sar, ini rumah, bukan tempat makan romantis tiap malam. Sarah terdiam. Senyumnya menghilang begitu saja. Dulu, ia selalu menyiapkan makan malam karena momen itu adalah satu-satunya waktu mereka bisa duduk bersama, berbicara, tertawa. Tapi kini, momen itu telah lenyap. Bahkan suara Sarah bertanya kabar kini membuat Danu tampak risih. Ia hanya melirik sinis saat Sarah mengajak mengulang liburan ke puncak seperti dulu. Hal-hal kecil pun kini jadi bahan kekesalan, seperti baju tidur Sarah yang warnanya sudah pudar. Bisa nggak sih kamu dandan dikit di rumah?
Tiap hari aku lihat cewek-cewek di kantor yang wangi dan stylish. Masa pulang ke rumah malah lihat kamu pakai daster bolong? Katanya suatu malam, dengan nada yang menusuk tanpa sadar bahwa kata-katanya merobek lebih dari sekadar kain. Sarah menunduk, menggenggam ujung daster lusuh yang sudah tipis karena terlalu sering dicuci. Dulu, Danu bilang ia tetap cantik meski hanya memakai baju tidur sederhana. Dulu, ia tersenyum hanya karena melihat Sarah menjepit rambut dengan jepitan plastik berbentuk kupu-kupu. Tapi sekarang, tatapan itu telah hilang. Digantikan ekspresi dingin, seolah dirinya bukan lagi sosok yang patut dikagumi. Segala hal di rumah itu tetap seperti dulu. Ubin yang sama, meja makan kayu tua, gorden biru muda yang mereka pilih bersama saat pertama pindah ke Pemulang. Tapi suasananya telah berubah. Udara di dalam terasa menekan, keheningannya bukan lagi kedamaian, tapi jarak yang tak terucap. Sarah melangkah ke dapur, mematikan kompor yang masih hangat, lalu berdiri diam di ruang tamu yang temaram. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah tempat ini masih layak disebut rumah, atau hanya sisa-sisa kenangan yang dipaksa tetap berdiri di bawah satu atap yang sama? Pagi itu, saat Sarah tengah melipat cucian di ruang depan, hidungnya menangkap aroma asing dari kerah kemeja putih milik Danu. Harumnya lembut namun menusuk, bukan aroma parfum pria yang biasa digunakan suaminya. Ada sentuhan floral, manis tapi mencurigakan, bukan sesuatu yang wajar ditemukan dari kantor yang dipenuhi rekan-rekan lelaki. Detak jantungnya sedikit meningkat, dan gerakan tangannya berhenti. Ia mendekatkan kemeja itu ke wajahnya sekali lagi, hanya untuk memastikan bahwa penciumannya tidak salah. Malam harinya, saat Danu pulang, Sarah menyambutnya dengan nada suara yang ia jaga tetap tenang. "Kamu pakai parfum baru, ya akhir-akhir ini?" Danu menoleh cepat, raut wajahnya menunjukkan keterkejutan kecil. "Hah? Enggak, masih yang lama, kok." "Soalnya ada bau perempuan di bajumu," ujarnya pelan, seperti menguji reaksi. Danu terkekeh pendek, ekspresinya berubah kesal. "Kamu mulai lebay, Sar. Di kantor banyak orang. Bisa aja nyenggol siapa tanpa sadar. Jangan bikin ribet, aku capek." Sarah tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pelan, walau hatinya terasa mengeras. Malam itu, matanya tak bisa terpejam. Di benaknya mulai terbayang sosok perempuan muda yang tak dikenalnya, berdiri terlalu dekat dengan Danu, menatapnya sambil tersenyum manis. Imajinasi itu mulai terasa nyata ketika sebuah pesan masuk dari teman lama yang masih bekerja satu gedung dengan Danu. "Sar, maaf banget kalau aku lancang. Tapi kamu tahu nggak? Danu sekarang sering bareng sekretaris barunya. Namanya Rini. Masih muda, cantik, dan dia juga sering diajak keluar kota." Sarah memandangi layar ponselnya lama, perih terasa menyengat di dadanya. Namun ia tak membalas. Tak satu pun kata keluar. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke dapur, mengambil pisau, mulai mengiris wortel dan bawang. Sup bening, kesukaan Danu. Ia tahu, rasa masakannya selalu bisa meluluhkan hati suaminya. Ia berharap, barangkali masih ada celah kecil dalam hati Danu yang bisa disentuh lewat hal sederhana seperti itu. Tapi malam itu, saat Danu pulang dan hanya berkata, "Nggak usah sekarang, aku nggak lapar," lalu berjalan naik tanpa menyentuh keningnya seperti dulu, Sarah sadar, yang sedang mendekat bukan sekadar angin. Ini badai. Dan ia tak hanya mengancam atap rumah mereka, tapi juga seluruh ruang di dalam dirinya. Hujan mengguyur deras malam itu. Derainya menghantam atap seng rumah kontrakan seperti irama drum perang yang tak berkesudahan. Di dalam rumah, suasana jauh lebih sunyi. Hanya denting jam dinding dan gelegar petir sesekali yang memecah keheningan, seolah mengguncang dada Sarah yang berdiri di dapur. Ia baru saja menghangatkan sup sisa kemarin dan menatanya di meja makan kecil yang kini hanya menyisakan 2 piring dan 2 sendok, 2 kursi yang kian jarang ditempati berdua. Tiba-tiba pintu terbuka keras, dan Danu masuk tanpa sepatah kata pun. Wajah dan rambutnya basah, entah karena diguyur hujan atau karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sarah refleks hendak mengambil handuk, namun Danu memberi isyarat tegas dengan tangannya. "Cukup, jangan." Ia menurunkan tas kerja, membuka map coklat lusuh dari dalamnya, lalu meletakkannya pelan di atas meja, tepat di depan Sarah. Gerakannya terukur, tenang, seolah sudah dipersiapkan sejak lama. "Aku mau mulai hidup dari awal.
ucapnya pelan namun tegas, seperti membaca kalimat yang telah dihafalnya berulang kali. Tak ada emosi, tak ada gejolak. Sarah hanya memandang map itu. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia tak berkata sepatah pun. Ia duduk pelan, memandanginya dalam diam, seakan berusaha menguraikan isi dokumen itu hanya lewat tatapan. Tak ada tangisan, tak ada suara tinggi, hanya keheningan yang perlahan-lahan mencabik ke dalam. "Kenapa?" tanyanya akhirnya, nyaris seperti bisikan. Pertanyaan yang bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan mengisi jeda kosong di dadanya. Danu mengangkat bahu. "Kita sudah berubah. Kamu tahu itu. Aku lelah, Sar. Nggak bisa begini terus." "Begini?" Sarah mengulang kata itu, suaranya nyaris tak terdengar. "Kehidupan yang kita bangun bareng, jalan yang kamu minta aku tempuh denganmu sampai luka-luka." Danu hanya diam. Ia lalu menyingkirkan sebuah koper kecil ke dekat dinding, dan Sarah baru menyadari, koper itu sudah rapi. Sudah disiapkan. Mungkin sejak siang. Semuanya terasa terlalu tertata, dan justru itulah yang paling menyakitkan. Sarah memandangi koper itu sejenak, lalu berdiri. Tubuhnya tegak, walau kosong. Ia tak meneteskan air mata. Tak ada rengekan. Tapi jika kau jeli melihat, ada sedikit kabut di matanya, ada bibir yang nyaris bergetar, dan tarikan napasnya, berat, seolah ia sedang memaksakan diri untuk tetap berdiri. Ketika ia melangkah keluar tanpa menoleh, tak ada suara pintu dibanting, tak ada langkah tergesa. Hanya satu kalimat yang bergema dalam batinnya. "Jika seluruh cinta yang pernah kau rawat berubah jadi akhir yang dingin seperti ini, dari mana harus kau mulai membangun ulang dirimu sendiri, ketika yang tersisa hanya runtuhan yang tak pernah sempat kau tangisi?" Pagi itu langit masih kusam, sisa hujan semalam menempel sebagai embun di pagar besi, dan menyisakan bau tanah basah yang samar menyusup ke hidung. Sarah berdiri diam di depan pintu rumah yang dulu ia dan Danuket berdua, tepat setelah akhir pekan pertama mereka pindah ke Pemulang. Catnya kini telah pudar, mengelupas di beberapa sisi, menyerupai luka dalam hatinya yang tak terlihat. Di tangannya hanya tergantung satu tas selempang tua berisi pakaian seadanya dan sebuah buku catatan bersampul biru gelap, yang selama bertahun-tahun menjadi tempat ia menuliskan kenangan, rasa kecewa, dan harapan-harapan kecil bersama Danu. "Sarah, yakin gak mau nambah bawa barang?" Suara Bu Eni, tetangga sebelah, memecah kesunyian pagi. Perempuan parubaya itu keluar rumah lebih awal dari biasanya. Sarah tersenyum lemah, tapi hangat. "Iya, Bu. Nggak perlu. Yang penting-penting sudah saya bawa, yang lain, biar tinggal." Ia melangkah pelan menyusuri gang sempit yang biasa dilewatinya saat ke warung. Beberapa wajah muncul dari balik pintu, ada yang diam, ada pula yang berbisik. Tapi Sarah tidak mengubah kecepatan langkahnya. Ia tetap berjalan dengan irama yang tenang. Bukan karena tidak merasa pedih, melainkan karena ia sadar, apapun yang telah ia tinggalkan, bukan lagi bagian dari tujuannya. Ketika sampai di rumah ibunya, pintu langsung terbuka dan dua tangan yang renta menyambutnya dalam pelukan yang begitu ia rindukan. Tangan ibunya mengusap kepalanya lembut, seperti dulu waktu ia masih kecil dan ketakutan karena mimpi buruk. Udara di rumah itu masih terasa sama, harum bunga melati yang menenangkan. Foto almarhum ayahnya masih tergantung di dinding. Warnanya memudar tapi kenangannya tetap utuh. "Kamu pulang juga akhirnya, Nak?" bisik ibunya sambil menatap matanya dalam-dalam. Sarah hanya mengangguk pelan, suaranya hilang tertelan emosi. Ia tak menangis. Bukan karena tak ingin, tapi karena tangis tak lagi cukup menggambarkan apa yang telah ia lewati. Ia masuk ke kamar lamanya, duduk perlahan di sisi tempat tidur, lalu membuka jurnal itu. Halaman-halaman kosong di depannya menantikan kisah baru, bukan tentang duka, melainkan tentang keteguhan yang perlahan-lahan ia susun dari reruntuhan. Di dalam hati, Sarah membisikkan kata-kata pada dirinya sendiri, "Aku bukan korban dari perpisahan ini. Aku adalah perempuan yang akhirnya terbebas dari sandiwara yang terlalu lama kubiarkan berlangsung." Tapi setelah ini, kemana ia harus melangkah? Apa yang akan jadi titik balik bagi hidupnya? Pagi itu langit Pemulang membentang cerah, langit birunya tak sejalan dengan perasaan Sarah yang telah lama ia kubur dalam keheningan. Ia mengenakan kemeja putih polos dipadukan dengan celana panjang krem, rambutnya disisir ke belakang tanpa aksen berlebihan, wajahnya tanpa sentuhan makeup.
Namun tatapannya, tajam dan mantap, tak lagi menunjukkan bekas luka masa lalu. Di genggamannya ada map hitam berisi berkas-berkas legal yang selama ini ia diamkan. Kini, ia berdiri di depan gedung tinggi tempat Danu biasa menghabiskan hari-harinya. Tapi hari ini, gedung itu bukan lagi milik Danu semata. Sarah juga pemiliknya. Beberapa pegawai menyapanya sopan saat ia melangkah masuk. Sebagian besar mengira ia tamu penting, tidak mengenali wajahnya. Namun beberapa manajer senior saling pandang dengan cepat, lalu berbisik pelan, "Itu bukan Mbak Sarah, Putri Pak Hendra." Tanpa ragu, Sarah menuju lantai tertinggi, area khusus jajaran Dewan Direksi. Pintu ruang rapat terbuka dan suasana hening langsung menyelimuti ruangan. 8 orang yang duduk di sana, 6 pria, 2 wanita, seketika berdiri. Beberapa terlihat gugup, yang lain mencoba menyamarkan keterkejutan mereka. Tidak satupun dari mereka menyangka bahwa pewaris tunggal keluarga Hendra, yang lama menjauh dari urusan perusahaan, kini datang dengan langkah penuh maksud. "Terima kasih sudah bersedia bertemu," ucap Sarah dengan nada tenang namun penuh otoritas. "Saya mengajukan permohonan resmi untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa." Seorang anggota dewan berusaha menanggapi dengan senyum profesional. "Maaf, Bu Sarah, apakah ini berkaitan dengan urusan personal?" Sarah menggeleng perlahan. "Ini sepenuhnya tentang manajemen internal," jawabnya sambil mengeluarkan beberapa dokumen dari map. "Sebagai pemegang saham mayoritas, saya berhak mengajukan perubahan struktur, termasuk evaluasi ulang posisi direktur operasional." Keheningan menyelimuti ruangan. Seorang direktur senior yang telah mengenal Sarah sejak kecil akhirnya mengangguk pelan. Baru menyadari bahwa gadis kecil yang dulu hanya berlarian di lorong kantor kini kembali sebagai sosok berpengaruh yang tak bisa diabaikan. Danu tidak mengetahui langkah ini. Ia masih tenggelam dalam dunianya yang baru. Rini selalu di sisinya, dengan rutinitas rapat, kemewahan, dan kenyamanan yang datang begitu cepat. Ia lupa, semua kemewahan itu berdiri di atas warisan keluarga Sarah, atas kerja keras yang tak ia lihat. Dan kini, perempuan yang pernah ia abaikan telah duduk di jantung kekuasaan, dengan mata yang tak lagi bisa dibohongi. Saat Sarah menutup mapnya dan berkata, "Kita akan mulai dari pondasi, dan kita benahi semuanya dari dalam," tak ada yang menyela. Semua tahu, arah angin di perusahaan ini mulai bergeser. Tapi belum ada yang benar-benar siap menghadapi badai yang sedang mendekat. Ruang rapat di lantai 20 itu tetap megah seperti biasanya. Dinding kacanya menampilkan pemandangan kota Pemulang dari ketinggian, sementara meja panjang dari kayu jati mengilap dikelilingi para eksekutif yang mengenakan setelan terbaik mereka. Di ujung meja, Danu duduk dengan angkuh. Jas hitamnya terlihat mahal, dasinya bermotif lembut, dan senyumnya penuh rasa percaya diri. Di tangan kanan, ia menggenggam cangkir kopi yang masih mengepul, dan di tangan kiri, penat terus diputar-putar santai. Bagi Danu, ini hanya agenda rutin, rapat bulanan yang akan memperkuat posisinya, dengan data yang mungkin telah ia poles sedemikian rupa. Lalu pintu terbuka. Langkah kaki memasuki ruangan, perlahan tapi mantap. Semua orang refleks menoleh ke arah sumber suara itu. Sarah berdiri di ambang pintu, dalam balutan setelan navy yang rapi dan elegan. Rambutnya tersanggul sempurna, dan tatapannya tajam, tanpa jejak luka atau keraguan. Danu sempat menyipitkan mata, seolah memastikan ia tak sedang berhalusinasi. Tapi sebelum ia bisa membuka suara, Sarah telah meletakkan sebuah flash disk di atas meja, menyambungkannya ke layar besar, dan berkata singkat namun tegas, "Saya butuh waktu 15 menit. Ada hal penting yang harus saya sampaikan untuk keberlangsungan perusahaan ini." Ruangan itu hening seketika. Bahkan suara jam dinding terdengar mendebarkan. Slide pertama muncul, grafik yang menunjukkan penurunan signifikan di sejumlah proyek utama perusahaan. Slide berikutnya, rangkaian transaksi aneh. Proyek fiktif. Dana operasional yang bocor secara sistematis. Slide ketiga, foto-foto perjalanan kerja yang diselingi kemesraan. Sarah tak menyebut nama, tapi wajah Rini terlihat jelas. Relasi pribadi yang mencemari keputusan profesional. Sebagai pemilik saham terbesar dan anak dari pendiri perusahaan ini, ujar Sarah, nadanya tetap lembut namun menusuk, "Saya menemukan indikasi kuat penyalahgunaan jabatan. Ada konflik kepentingan yang merusak reputasi perusahaan." Wajah Danu memucat.
Tangannya kaku, tak lagi memutar pena. Sarah, kamu, ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Bukan cuma bisa. Saya sedang melakukannya, potong Sarah tanpa menoleh padanya. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, saya punya hak untuk meminta evaluasi dan pemberhentian terhadap direktur yang terbukti merugikan perusahaan secara etis maupun finansial. Beberapa orang di ruangan mulai berbisik pelan, yang lain menunduk malu. Ada pula yang hanya menatap Danu dengan kecewa. Mereka tahu, laporan itu bukan hasil semalam. Ini adalah buah dari pengamatan diam-diam dan niat yang sudah lama matang. Danu mencoba berdiri, suaranya tercekat. Tapi sebelum ia bisa berkata banyak, suara-suara lain mulai terdengar, dari dewan direksi, penasihat hukum, hingga investor besar yang selama ini hanya duduk menyimak. Ruang rapat itu kini berubah menjadi panggung penentuan, tempat Danu perlahan menyadari bahwa posisinya mulai tergoyang. Bukan karena serangan dari luar, melainkan dari seseorang yang pernah ia abaikan di rumah, Sarah. Dan ketika presentasi itu usai, Sarah hanya menutupnya dengan satu kalimat, perusahaan ini dibangun dengan nilai-nilai jujur. Sudah saatnya kita kembali ke arah itu. Tak satu pun membantah. Keheningan menggantung, tapi di baliknya ada getaran perubahan besar, dan Danu belum tahu bahwa ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Cahaya pagi menyusup masuk melalui kaca lebar di lantai 20, menyinari siluet Sarah yang berdiri tegak di ujung meja rapat. Logo kecil perusahaan yang tersemat di dadanya memantulkan sinar matahari, namun sorotan matanya lebih terang dari segalanya. Ia tak berteriak, tak mengumpat. Ucapannya keluar pelan, namun mengandung kekuatan yang membuat seluruh ruangan seolah menahan napas. Danu, katanya dengan nada datar namun mengiris tajam, aku tidak akan mengulang caramu, membuat keputusan atas dasar emosi. Tapi sebagai pemilik penuh perusahaan ini, aku menyatakan bahwa jabatanmu berakhir hari ini. Kata-katanya meluncur dengan tenang, namun daya hantamnya seperti palu godam yang menghantam dinding. Danu tampak terpaku, tubuhnya kaku, wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Senyum sombong yang biasanya mengisi wajahnya hilang tak bersisa, digantikan oleh sorot mata panik yang menyapu sekeliling, mencari wajah-wajah yang bisa ia andalkan. Namun tak satu pun mengangkat kepala. Beberapa memilih menatap meja, lainnya memalingkan wajah. Kesunyian menjadi satu-satunya jawaban. Aku bisa klarifikasi ini. Mungkin ada kesalahan. Sarah, tunggu. Kamu belum paham dinamika lapangan. Beri aku waktu untuk jelaskan. Suaranya melemah, nyaris seperti bisikan. Sarah tak bergeming. Aku paham yang lebih penting dari itu. Ucapnya pelan, sorot matanya tajam menusuk. Aku paham arti kepercayaan. Dan itu hal pertama yang kamu hilangkan. Danu menoleh ke arah salah satu investor senior, wajahnya menyimpan harap terakhir. Tapi pria tua itu hanya menutup mapnya dengan tenang dan berkata pelan. Kepercayaan tak bisa diraih lewat laporan yang terlihat rapi, Danu. Kami sudah kehilangan arah sejak kamu memimpin. Suara pintu yang sedikit terbuka menghasilkan derit kecil yang justru terasa nyaring, seolah menandai berakhirnya segalanya. Danu perlahan duduk kembali, bahunya jatuh, napasnya pendek dan tak teratur. Peluh mulai membasahi pelipisnya. Dan di hadapannya, dunia yang dulu ia kuasai, gelar, kewenangan, penghormatan, runtuh begitu saja, tak menyisakan apa-apa. Sarah melangkah maju, bukan dengan kemenangan yang gemilang, tapi dengan kesadaran dalam diam. Ia mengambil kembali peran yang semestinya ia emban sejak lama, bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga agar apa yang dibangun oleh Pak Hendra tidak makin hancur. Ia tidak tersenyum. Wajahnya tenang, hampir datar, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang perlu, meski tak diinginkan. Ia tahu, ini bukan akhir cerita. Ini hanyalah pintu yang ditutup, agar tidak ada lagi kehancuran serupa di masa depan. Senja hampir menyentuh garis langit saat satu persatu tamu undangan meninggalkan gedung, dan suara langkah di lorong kantor perlahan memudar seperti gema yang ditarik waktu. Di balik pintu kaca yang tertutup rapat, Sarah duduk seorang diri di ruangan barunya. Ruang yang dulunya hanya ia lewati sekilas saat mengantarkan bekal makan siang untuk Danu. Kini, tempat itu menjadi miliknya sepenuhnya. Jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Pemulang dari ketinggian, kursi kulit yang masih berbau pabrik, dan meja ek yang tampak terlalu besar untuk sebuah sore yang begitu sunyi.
Dengan perlahan, ia melonggarkan kancing jasnya, melepas sepatu hak yang mulai menyiksa, lalu menyandarkan tubuh di kursi kerja yang berputar. Tubuhnya tampak tenang, tapi jari-jarinya sedikit gemetar saat ia memutar kursi ke arah luar. Langit berubah warna, jingga tua merayap ke cakrawala. Burung-burung kembali ke sarangnya, seperti isyarat bahwa hari itu, seberat apapun, sedang menuju akhir. Tapi bagi Sarah, ini bukan akhir. Ini baru jeda, ruang kecil yang tercipta setelah sebuah ledakan sunyi yang mengubah segalanya. Ia menghirup napas panjang, seolah mencoba menahan sesuatu yang tak punya bentuk. Tak ada isakan, tak ada tetes air mata. Bukan karena ia kuat, tapi karena luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk ditangisi dengan cara biasa. Tangisnya hadir sebagai keheningan. Sebuah kesepian yang tidak mencari perhatian, hanya ingin dibiarkan ada. Ia meraih sebuah bingkai foto dari sudut meja. Foto lama, sedikit pudar warnanya, namun tetap utuh. Gambar itu menampilkan dirinya dan Danu ketika masih muda, tertawa lepas di depan rumah kontrakan kecil mereka di hari Minggu. Sarah mengenakan daster dengan motif bunga yang sederhana, sementara Danu memeluknya dari samping, masih dengan senyum tanpa beban, sebelum ambisi menuntunnya ke tempat lain. Itu adalah masa ketika cinta tak butuh rencana besar, cukup kebersamaan dan ketulusan. Pandangan Sarah tertahan di foto itu cukup lama. Ia mengusap sisi bingkai dengan ibu jarinya, pelan dan hati-hati. Lalu, tanpa tergesa, ia membuka laci, meletakkan foto itu di dalamnya, dan menutupnya kembali seperti mengubur sesuatu yang pernah berarti. "Terima kasih karena pernah berjalan bersamaku," bisiknya nyaris tak terdengar, seakan menyampaikan salam terakhir kepada kenangan yang dulu begitu akrab. "Kamu tetap bagian dari cerita ini. Tapi aku sudah nggak tinggal di sana lagi." Angin lembut menerobos celah jendela yang belum sempat ditutup, menggerakkan tirai putih yang menggantung di sisi ruangan. Gerakannya tenang, seperti memberi salam penghormatan terakhir pada seorang perempuan yang memilih diam daripada dendam, dan yang memutuskan untuk melanjutkan hidup, bukan dengan membakar masa lalu, tapi dengan meletakkannya perlahan, di tempat yang tak akan ia sentuh lagi. Pagi menyapa dengan cahaya lembut yang menyusup melalui dinding kaca gedung utama, memantul di lantai marmer yang mengilap seperti menyambut langkah baru. Sarah berjalan pelan menyusuri lorong, senyum tipis mengembang di wajahnya. Bukan senyum seseorang yang menang dalam pertempuran, melainkan milik seseorang yang telah melalui ujian panjang dan kini menata ulang hidupnya dalam ketenangan. Di tangannya, ia menggenggam map berisi program-program baru, cuti melahirkan yang lebih berpihak pada perempuan, pelatihan usaha rumahan untuk para istri karyawan, serta mentoring berkala untuk perempuan muda yang ingin berkembang dalam dunia kerja. Kini ruangannya tidak hanya dipenuhi oleh piagam dan laporan pendapatan. Sebuah papan visi besar terpajang di dinding, dipenuhi tulisan tangan dari berbagai divisi, ide-ide yang ia minta langsung dari mereka yang selama ini hanya berbicara lewat laporan. Ia membuka forum kecil setiap minggu, mendengarkan masukan dari staf level bawah, menyapa petugas kebersihan dan satpam dengan menyebut nama mereka satu persatu. "Selamat pagi, Bu Sarah," sapa mereka ramah. Sarah menjawab sambil tersenyum hangat. "Pagi juga. Sudah sempat makan, belum?" Tak ada intonasi meninggi, tak ada jarak kekuasaan. Karena baginya, kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling lantang, melainkan siapa yang paling tulus mendengarkan. Dalam sebuah pertemuan internal, Sarah berdiri di depan timnya, memaparkan program baru yang ia beri nama Langkah Ibu, inisiatif pemberdayaan ekonomi bagi para istri karyawan melalui pelatihan dan dukungan modal. "Aku tahu bagaimana rasanya ketika peran seorang istri dianggap tidak penting. Aku ingin mengubah itu," ucapnya lembut namun mantap. Ruang rapat dipenuhi tepuk tangan. Beberapa karyawan perempuan terlihat menunduk, menyembunyikan mata yang berkaca-kaca. Salah satunya adalah staf muda bernama Rini, yang diam-diam menahan haru. Ia tahu, sosok di depannya bukan sekadar direktur utama. Ia adalah teladan bahwa luka tak selalu perlu dibalas, dan bahwa keberanian bisa lahir dari kelembutan. Sore hari itu, Sarah duduk di balik meja kerjanya, menulis di jurnal yang selalu ia bawa sejak awal karirnya. Tapi kali ini bukan tentang perasaan yang tergores, melainkan tentang impian, rencana-rencana kecil yang ingin ia wujudkan bersama timnya. Di sisi meja, sebuah pot kecil berisi tanaman hijau tampak tumbuh subur. Ia membawanya dulu dari rumah kontrakan mereka di Pemulang,
tanaman yang kini mengakar lebih dalam, dengan daun-daun yang menjulur jauh. Menjelang matahari tenggelam, Sarah melangkah ke balkon lantai 20, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata sebentar, menikmati keheningan yang kini terasa seperti teman lama. Tak ada amarah, tak ada sesal. Hanya ketenangan yang tumbuh dari pilihan untuk tidak menoleh ke belakang. "Terima kasih, Danu," bisiknya lirih ke udara yang bergerak lembut. "Karena membuatku jatuh, aku belajar cara bangkit." Dan di kejauhan, di tengah hiruk pikuk kota yang mulai meredup, mungkin ada seseorang yang berdiri menatap gedung itu dari jauh, menyadari bahwa pernah ada waktu ketika semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi kesempatan itu telah pergi, digantikan oleh sosok perempuan yang tak memilih dendam, tak menanam benci, melainkan melangkah terus, dengan cahaya yang tak lagi padam. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.